Halo guys, ketemu lagi bareng saya Afif Channel. Oke, pada video kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai aplikasi saham dari Bank BRI Dana Reksa Sekuritas. Kalau kemarin kan kita sudah belajar mengenai aplikasi saham dari Bank BNI, sekarang dari Bank BRI. Kebetulan saya baru dipinjamin akun oleh kakak saya, dan aplikasinya pun masih baru, aplikasi BRI GHST. Oke, kita langsung saja. Pertama kita masuk dulu ke aplikasinya, yaitu BRI GHTS BRICS. Agak susah namanya ya, tapi itulah namanya. Kalau sebelumnya itu namanya D1, terus kemudian berganti ke BRICS. Oke, kita langsung saja masuk. Oke, ini saya juga ini baru pertama kali mempelajari ini ya, jadi kita sama-sama belajar. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Di sebelah kiri itu ada simbol dan logo dan nama brand dari BRICS. Kemudian di sebelahnya ada home di tengah. Kemudian ke kanan lagi ada simbol telepon. Ini bila kita pencet, dia akan langsung menghubungi nomor kontak service dari BRICS. Kita kembali. Kemudian di sebelahnya pun ada kode buku. Ketika kita pencet, dia akan langsung ke browser resminya aplikasi ini. Kemudian sebelahnya ini ada tombol refresh ya kayaknya ya. Oh iya benar, tombol refresh. Kemudian di bawahnya ada banner iklan dari aplikasi ini. Kemudian di bagian bawah ini ada research ini berisi informasi dari BRICS, semacam apa ya, semacam berita ya, seperti itu ya guys ya. Kemudian di sebelahnya ini ada indeks ini. Oke, ini pergerakan saham dunia ya. Oke, pergerakan bursa saham, bukan sahamnya tapi bursanya. Kayak kalau di Indonesia itu kayak bursa efek IDX. Nah, IDX-nya seperti itu. Di sini ada S&P 500, Dow Jones, Hang Seng dan lain sebagainya. Kemudian bergerak ke sebelahnya indeks. Ini ada currency, pertukaran mata uang. Nah, di sini ada pergerakan mata uangnya. Kemudian di sebelahnya lagi ada komoditi. Komoditi itu komoditas, baik aluminium, kakao, kokoa, ada juga nanti nikel dan lain sebagainya. Oke. Kemudian tombol yang paling bawah-bawah ini, pertama ini home itu yang tampilan ini. Kemudian open account, ini untuk kita mendaftar ke aplikasi ini ya. Ketika klik ini, kemudian nanti dia akan muncul browser untuk e-formnya, form untuk pendaftarannya. Kemudian share, ini untuk share. Nah, seperti itu. Kemudian kita login. Ini saya menggunakan akun kakak saya, jadi saya login menggunakan email dan password kakak saya. Oke, di sini ini tampilan loginnya seperti ini. Kita bisa milih reguler atau syariah. Oke, kemudian di sini kita masukkan user ID, kemudian password, terus remember ID kita centang, kemudian login. Kita masukkan passwordnya dulu. Nah, bisa juga menggunakan fingerprint ya kalau kita udah setting untuk fingerprintnya. Kemudian oke, kita langsung aja login. Ya, ini dia tampilan setelah kita login. Seharusnya ke sini, seharusnya ke home. Ya, ini home. Oke. Ini dari atas ini masih sama, break, kemudian home, ada simbol telepon, buku, refresh, dan sebelahnya ini ada tombol akun kita. Tombol untuk langsung ke menu akun kita, ke profile akun. Oke, kemudian di bawahnya ini ada grafik IHSG. Oh ya, mohon maaf, ini masih jam 8, jadi belum jam buka, belum jam bursa, jadi grafiknya tidak akan kelihatan. Oke, ini IHSG, frekuensi, pref, open, high, low. Nah, seperti itu ya. Ini untuk bagian atas. Kemudian di bawahnya di sini ada stock pick, index,
currency, commodity, sama dengan yang pertama tadi yang di depan itu. Oke, setelah itu, nah ini yang membedakan dengan aplikasi yang lainnya nih. Kalau aplikasi yang lainnya, tombol-tombol atau menu-menunya itu terdapat di bagian atas, tapi ini berada di bagian bawah. Nah, seperti ini. Tombol-tombol menunya berada di bagian bawah. Nah, yang saya suka di sini itu tombol utama yang sering kita gunakan itu ternyata dia di bawah semua. Nah, misalnya result, chart, itu dia di bawah semua. Jadi kita nggak perlu klik tombol-tombol yang lain, harus buka ini baru untuk menampilkan, tapi dia sudah ada di bawah semua. Oke, ini cukup bagus, terobosan menarik. Cuman sayangnya ini peletakannya di bawah. Oke, itu tadi saya komentar saya tentang tombol-tombolnya ya. Oke, sekarang kita mempelajari menu-menunya. Oke, ini home akan tampilan seperti ini. Kemudian stock pick itu daftar sahamnya ya guys, kayaknya. Oh ya, daftar sahamnya. Kemudian sebelahnya ada order. Ini kita untuk beli maupun jualnya. Oke, di order di sini kita bisa melakukan beli maupun jual, atau melakukan withdraw atau amend. Misalnya kita ingin membeli, oh ya, kalau untuk mau membeli pin ini harus kita isi dulu ya. Di sini karena belum jam bursa jadi kita tidak usah isi. Kalau ingin membeli itu kita pin ini di sini harus kita isi dulu. Kalau tidak akan bisa melakukan transaksi. Oke. Misalnya kita ingin membeli, misalnya kita beli saham BBCA. Oke, ini Bank Sentral Asia. Oke. Harganya sekarang sudah 9.000, boy. Mahal amat ya. Cepat sekali, padahal kemarin baru 7.000, 8.000 nggak sampai padahal. Oke. Kemudian di sini kita pilih limit, market atau best bid atau opposite. Kita pilih yang limit aja. Kemudian regular, main, harga, price kita kasih 8.000 misalnya. Quantity berapa lot? 1 lot. Oke. Nah, setelah ini baru kita pencet beli. Kita harus sediakan haircutnya 5%. Oh iya, seperti itu ya. Kalau jual pun sama, kita tinggal pilih yang jual, sell. Kita ingin masang di harga 10.000 misalnya. Oke, kuantitinya misalnya 1 misalnya. Oke, seperti aja caranya. Kemudian kita ketik sell seperti itu. Itu untuk cara order beli dan jual. Kemudian setelah sampainya order, di sini ada stock price. Nah, di sini ada kita bisa di stock price ini kita bisa memantau pergerakannya, harganya ya, dari suatu saham, misalnya Bank BCA di sini. Oke, di sini order booknya, di sini ada Bank BCA-nya. Di sini nanti ada limit high, open, low dan sebagainya. Di sebelahnya ada frekuensi, volume dan sebagainya. Nanti di bawah sini akan ada daftar pergerakan sahamnya, mulai dari yang berapa yang beli, berapa yang jual dan sebagainya. Kemudian terusnya seperti itu ya. Kemudian sebelah sini ada portofolio. Oke, portofolio di sini berisi tentang informasi mengenai porto kita ya, atau tentang saham-saham yang telah kita miliki dan pergerakannya, untung apa rugi. Oke. Kemudian sebelahnya ada watchlist. Watchlist ini adalah saham-saham yang ingin kita pantau terus pergerakannya, harian atau bulanan atau tahunan, kita bisa pantau di sini. Dan di sini lebihnya dari aplikasi lain, kita bisa membuat per grup. Misalnya grup 1 ini kita umum semua saham, grup 2 ini misalnya kita khusus untuk saham bank, grup 3 misalnya kita ingin saham tentang komoditi, grup 4 saham tentang properti dan lain sebagainya. Itu bisa tambahkan di sini sendiri-sendiri sesuai sesuai bidangnya. Oke, seperti itu tadi ya. Kemudian tadi watchlist, kemudian running trade, ini trade yang berjalan. Kemudian order list, ini order yang sedang kita pasang. Kemudian chart di sini grafik pergerakan saham, kita bisa rubah-rubah nanti di sini, misalnya saham apa bisa kita rubah. Misalnya ini BBCA, kita mau BBNI misalnya, chart BBNI. Nah, kan ini kan sudah BBNI.
kemudian riset ini tadi, berita-berita tadi. Oke, menu yang lebih lengkap kita bisa klik tombol menu yang di sini pojok kiri bawah. Nah, di sini ada tampilan menu-menu lengkapnya. Oke, ini banyak sekali menu-menunya. Kita bisa coba-coba sendiri. Oke, di sini ada menu user setting, customer service, watchlist, ranking analysis. Nah, di sini banyak sekali ya. Oke, broker rank dan sebagainya. Kita bisa menu-menu yang lengkapnya di sini. Di sini nanti bisa ada di mutual fund juga, ada di bond juga. Tapi yang paling sering kita gunakan kan equality. Oke guys, ini pengenalan singkat dari saya. Untuk pendalamannya akan saya bahas di video-video yang lain. Untuk sementara seperti ini aja dulu untuk pengenalan kita tentang aplikasi dari BRI, yaitu Breaks, yang digunakan untuk melakukan transaksi jual dan beli saham. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel saya. See you.